Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Selama bertahun-tahun, hanya ada satu orang di dunia yang bisa selamat dari perintah pengejaran asosiasi alkemis, dan itu adalah orang nomor satu di benua bela diri surgawi, penguasa bela diri tiran, Ao Changkong. Dia tidak berani begitu sombong sehingga dia bisa dibandingkan dengan Ao Changcheng. Dia sangat terkejut hingga keringat dingin keluar di sekujur tubuhnya. Dia buru-buru berkata, "Tuan Baili, jangan dengarkan omong kosong pria ini adalah dendam pribadi. Dan itu tidak ada hubungannya dengan martabat alkemis." Baili Gongjin menganggapnya lucu juga. Yunxiao telah memberinya sedikit sinar matahari, dan dia mulai bersinar, bahkan dia hanya memenuhi syarat untuk mengajukan perintah pembunuhan dari asosiasi alkemis, dan itu hanya dapat dikeluarkan dengan persetujuan dari alkemis tertinggi tingkat 8, namun, Yue Jiulin tidak tahu itu. Dia sangat ketakutan sehingga dia berkeringat dingin. Jika perintah alkemis untuk memburunya dikeluarkan, tidak akan ada tempat baginya untuk bersembunyi sama sekali. Dendam pribadi. Yunxiao mendengus dingin, dendam pribadi. Kamu dan aku tidak memiliki dendam pribadi apa? Jelas bahwa mereka ingin menangkapku dan menjadikan aku pelayan mereka karena aku seorang alkemis. Apa yang dikatakan putra mahkota barusan tidak hanya didengar oleh kami, tetapi juga oleh Tuan Baili dan beberapa teman yang bersembunyi di kehampaan dan menolak untuk menunjukkan wajah mereka. Bagaimana itu bisa omong kosong? Martabat seorang alkemis benar-benar hilang hari ini. Saya harap Tuan Baili dapat membuat keputusan dan memulihkan martabat garis keturunan alkemis kita. Baili Gongjin terkejut, ini semakin serius. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Putra mahkota keluarga Xin sangat sombong, kata-katanya tidak sopan, karena kamu masih muda dan bodoh. Minta maaf kepada Yunxiao sekarang, dan aku akan membiarkan masalah ini berlalu, kalau tidak, Dia tampaknya membela Yunxiao, tetapi dia sebenarnya memberi Xin Ruyu jalan keluar. Jika dia terus diseret ke dalam omong kosong Yunxiao, itu hanya akan menjadi lebih buruk. Pada saat itu, untuk melindungi wajah alkemis, dia harus mengambil tindakan. Pada saat itu, dia akan menyinggung keluarga kekaisaran, sekte Jutian, dan sekte permata surgawi, dan dia tidak akan bisa menjaga pijakan di kekaisaran burung gagak api. Wajah Xin Ruyu pucat karena marah, sementara Yue Jiulin dengan cemas memberi isyarat padanya dengan matanya. Dia juga tahu bahwa tidak mungkin menangkap Yunxiao hari ini, jadi dia tidak punya pilihan selain menelan amarahnya dan berkata dengan penuh kebencian, "Li Yunxiao, kamu kejam. Ini salahku hari ini, kita akan mengejar lagi ketika kita bertemu lagi." Setelah membuang ancamannya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju kota Sangyang. Yue Jiulin melirik Baili Gongjin, melihat mata yang terakhir tertutup dan dia tidak memiliki sikap. Yue Jiulin menangkupkan tangannya dan pergi, lalu mengejar Xin Ruyu. Yunxiao tersenyum, menangkupkan tangannya ke Baili Gongjin, dan berkata, "Terima kasih telah membantu saya, Presiden. Yunxiao masih memiliki masalah yang harus ditangani, jadi kita akan pergi di sini. Aku pasti akan mengunjungimu untuk berterima kasih di masa depan." Baili Gongjin tercengang, "Aku baru saja menyelamatkanmu, dan sekarang kamu ingin pergi. Tuan Muda Yun, Anda adalah anggota asosiasi alkemis," katanya sambil tersenyum, "begitulah seharusnya Anda. Sangat disayangkan bahwa Tuan Muda Yun tidak pernah datang ke asosiasi alkemis kami sejak dia bergabung dengan kami, dan saya selalu menyesalinya, karena kita baru saja bertemu hari ini, mengapa kita tidak mengobrol? Ini adalah keberuntungan besar saya untuk dapat berbicara dengan Tuan Baili," kata Yunxiao sambil tersenyum. "Saya tidak bisa meminta lebih, sayang sekali saya terjebak dalam urusan duniawi, benar-benar disayangkan, sangat disayangkan." "Sial adikmu." Baili Gongqi meledak dalam kemarahan, "Kamu masih berbicara denganku?" Dia segera mengerutkan kening dan berkata, "Oh, masalah apa yang begitu mendesak sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk melakukan perjalanan ke guild? Tuan Muda Yun bahkan belum memberimu lencana sejak kamu menjadi alkemis tingkat keempat. Jika saya melewatkannya hari ini, saya khawatir saya akan melupakannya di masa depan. Artinya adalah peringatan, jika Anda tidak datang hari ini,
jangan pernah berpikir untuk mendapatkan lencana tingkat 4. Yun Xiao mengerti apa yang dia maksud, tetapi dia masih berkata dengan cepat, lencana itu hanyalah simbol, secara alami lebih baik memilikinya, tetapi tidak apa-apa jika tidak, Tuan Muda Yun, Anda bisa datang dan mendapatkannya di lain hari. Sial kamu, apakah kamu ikut denganku atau tidak? Baili Gongjin tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dia mengutuk dan berkata dengan marah, orang tua ini baru saja menyelamatkanmu, apakah Anda masih memiliki hati nurani? Yun Xiao tersenyum kecut ketika dia melihat pihak lain berselisih dengannya, pemimpin Guild Baili, aku tidak bersalah, aku khawatir jika aku pergi ke guild bersamamu, aku akan menderita kerugian yang lebih besar daripada ditangkap oleh Xin Ruyu, dia tidak menahan diri dan mengatakannya dengan lantang. Baili Gongjin mengerutkan kening dan mendengus marah, tentu saja akan ada kerugian, tetapi kamu juga akan mendapatkan keuntungan yang adil. Apakah menurutmu lelaki tua ini akan memanfaatkanmu? Anda bisa merasakannya sendiri, ada banyak orang dalam kehampaan yang mengincar Anda dengan tamak, jika kamu tidak ikut denganku, aku khawatir kamu tidak akan bisa meninggalkan dunia ini. Apa yang dia katakan itu benar, setelah merenung sejenak, Yun Xiao berkata dengan senyum masam, baiklah, kalau begitu aku akan memberanikan diri untuk mengganggumu, Presiden Baili, ada banyak keraguan di jalan alkimia, dan saya ingin bertanya kepada Anda satu persatu. Baili Gongjin tersenyum seperti bunga dan berkata dengan penuh kasih sayang, aku tidak akan mengganggumu, aku tidak akan mengganggumu, orang-orang muda cerdas dan bersemangat untuk belajar, sudah tepat bagi mereka untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan, sekarang setelah Anda menjadi anggota asosiasi alkemis, asosiasi secara alami adalah rumah Anda, kamu bisa datang dan pergi kapan saja, tapi jangan menjadi orang luar. Kapan saja, ibumu. Bahkan Dark Thunder mengeluarkan beberapa raungan rendah untuk melampiaskan ketidakpuasannya, Duan Yue juga malu, di matanya, alkemis tingkat ke-6 adalah keberadaan yang mulia, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu dia akan mengutuk seseorang dengan begitu vulgar. Yun Xiao segera mengendarai Dark Thunder dan mengikuti kereta Tiger King Baili Gongjin menuju asosiasi The Alchemist dengan Duan Yue. Setelah beberapa dari mereka pergi, ada beberapa tempat di ruang tempat mereka awalnya berada yang mulai berfluktuasi, sebuah suara aneh mendengus, seorang alkemis tingkat keempat, Lao Ai, membunuh seorang Grandmaster bela diri dengan lambaian tangannya, menarik, Lao Ai. Setelah suara aneh itu, seluruh ruang kembali sunyi, tidak ada lagi suara, dan jelas bahwa semua orang telah mundur. Kembalinya Yun Xiao ke Yanwu segera menarik perhatian yang sangat sensitif dari banyak kekuatan, tetapi setelah dia memasuki asosiasi alkemis, tidak ada yang berani memeriksanya lagi. Asosiasi alkemis independen dari kekuatan apapun di benua itu. Yun Xiao telah menjadi terkenal dalam satu pertempuran, dan semua orang di kekaisaran mengenalnya, dia adalah orang yang paling menarik perhatian di belakang Baili Gongjin, dan orang-orang di guild meletakkan apa yang mereka lakukan dan menatapnya, ada juga banyak wanita cantik yang melemparkan tatapan genit padanya dari waktu ke waktu, tetapi Yun Xiao menerimanya satu persatu tanpa ragu-ragu, menatap mereka. Beberapa dari mereka berjalan ke sebuah ruangan besar, dekorasinya sangat sederhana dan agun, tetapi tidak kekurangan kemewahan. Di dalam, beberapa pria sedang minum teh dan mengobrol, masing-masing dari mereka dengan sikap yang luar biasa, kerumunan berdiri dengan hormat ketika mereka melihat Baili Gongjin. Ketika salah satu dari mereka melihat Yun Xiao, dia memberinya senyum rumit dan berkata, Tuan Yun Xiao, kita bertemu lagi setelah beberapa bulan. Tuan Yuan Hao, Yun Xiao mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kabarmu? Terima kasih telah menjagaku hari itu di luar Tianshui. Yuan Hao tersenyum, perasaannya sangat rumit. Beberapa bulan yang lalu, dia hanyalah seorang pemuda dengan bakat bagus di matanya, tetapi sekarang dia berada pada level yang sama dengannya di Dao Alkimia, seni bela dirinya bahkan lebih tak terduga, dan dia bahkan bisa menekan seorang ahli alam leluhur bela diri dengan satu gerakan. Kebetulan saya bertemu Tuan Yun Xiao di luar kota, kata Baili Gongjin sambil tersenyum, itu hanya kebetulan, lebih baik bertemu secara kebetulan daripada mengundangnya. Tuan Yun Xiao memiliki sesuatu untuk dilakukan, tetapi dia bersikeras datang ke asosiasi alkemis untuk mendapatkan lencana tingkat keempat, jadi saya harus membawanya ke sini dalam perjalanan.
Wajah Duan Yue menjadi gelap ketika dia mendengar itu, ternyata semua alkemis Xialing seperti ini. Yun Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk dan berkata, saya baru saja mencapai langkah keempat belum lama ini, tetapi karena intimidasi keluarga Zhou terlalu banyak, saya belum punya waktu untuk datang dan mengambil lencana, kebetulan bertemu Tuan Bailey, jadi saya tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Begitu, kata Yuan Hao sambil tersenyum, fluktuasi kekuatan jiwa Tuan Yun Xiao tidak sedikit pun di bawah saya tidak berpikir perlu mengujinya, kan? Seorang lelaki tua di sampingnya mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, tidak menguji dan langsung memberikan lencana. Mereka yang berpangkat lebih rendah secara alami bisa melakukannya, namun, tidak pernah ada preseden seperti itu untuk mencapai tingkat raja tahap keempat, kan? Yun Xiao melihat ke arah suara itu, dan Yuan Hao buru-buru menjelaskan, ini Tuan Xinze, dia juga raja tahap keempat, dan dia adalah paman dari kaisar saat ini. Xinze melirik Yun Xiao dengan samar dan berkata dengan tidak tergesa-gesa, jalan alkimia berbeda dari jalan seni bela diri, seseorang harus memiliki fondasi yang kuat untuk meyakinkan, semua alkemis tingkat keempat harus melalui beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun pelatihan dan pemahaman khusus tentang Dao Surgawi sebelum mereka hampir tidak bisa mencapai level itu. Meski begitu, masih ada ribuan orang yang diblokir di luar pintu. Anak muda, aku tidak percaya kamu memiliki kekuatan peringkat 4. Yun Xiao tersenyum, berjalan dengan santai, dan duduk di sofa. Dia meletakkan tangannya di sandaran tangan, menyilangkan kakinya, dan berkata dengan santai, lalu bagaimana aku bisa membuat Penatua Ze mempercayaiku? Kekasaran Yun Xiao segera membuat marah Xinze dan beberapa alkemis lainnya yang hadir. Mereka percaya bahwa mereka berstatus bangsawan, dan orang biasa, bahkan para bangsawan kekaisaran, tidak akan berani duduk bersama mereka. Begitu santai tanpa izin, Xinze mendengus berat dan berkata dengan dingin, tentu saja, kita akan mengikuti latihan biasa dan lulus ujian. Jika Anda lulus, saya secara alami akan yakin, jika tidak, silakan kembali ke tempat asalmu. Yuan Hao melihat bahwa suasananya sedikit tegang, jadi dia berkata dengan tergesa-gesa, saya telah melihat kekuatan Tuan Yun Xiao beberapa bulan yang lalu, dia jelas seorang alkemis tingkat ketiga. Beberapa bulan yang lalu, dia berada di tingkat ketiga, bahkan jika dia berhasil bergegas ke tingkat keempat sekarang, wilayahnya masih tidak stabil, tidak mudah untuk lulus ujian. Jika Anda tidak punya waktu 1 tahun atau lebih untuk menstabilkan alam Anda, alkemis lain mendengus dingin, Anak muda, ini bukan tempat dudukmu. Baili Gongjin tersenyum dari samping, dia tampak senang melihat Yun Xiao menderita kerugian, dan dia ingin melihat reaksinya. Yun Xiao menggerakkan mulutnya dan menyeringai, karena semua Grandmaster tidak yakin, mengapa kita tidak bertaruh. Kebetulan aku tidak mendapatkan cukup penghasilan dari kompetisi barusan, dan karena kalian semua adalah eksistensi tingkat keempat yang kaya, aku ingin mendapatkan beberapa batu purba untuk dibelanjakan. Petik 2. Haha, sombong. Bertaruh pada apa? Xinze tertawa, Anda bertaruh bahwa Anda akan kalah. Alkemis tingkat keempat lainnya juga tersenyum menghina sambil membelai janggut mereka. Yun Xiao membiarkan mereka tertawa, tetapi dia terus tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia melirik mereka dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan bertaruh denganmu tentang alkimia, kalian bertiga mendatangi saya bersama-sama. Ekspresi semua orang berubah. Apa katamu? Xinze hampir melompat dari sofa, dan dua alkemis lainnya juga memelototinya, seolah-olah mereka telah sangat dipermalukan. Wajah Baili Gongjin dan Yuan Hao sedikit berubah, mereka tidak menyangka Yun Xiao begitu sombong. Duan Yue juga terkejut, bahkan Yuan Hao, yang berada di puncak tingkat keempat, tidak akan berani menantang 3 alkemis tingkat keempat pada saat yang sama, kecuali mereka adalah alkemis tingkat kelima. Tuan Yun Xiao, Yuan Hao berkata dengan sungguh-sungguh, Anda harus berpikir 2 kali, jangan biarkan emosi Anda menguasai Anda. Bagi alkemis seperti mereka, penghinaan yang disebabkan oleh perilaku provokatif seperti itu jauh lebih intens daripada keterkejutannya. Yuan Hao, yang juga merupakan eksistensi tingkat keempat, juga sangat tidak bahagia. Berpikir 3 kali, sebagai alkemis tingkat ketiga, Anda harus memiliki kemampuan paling dasar untuk bertanggung jawab saat berbicara. Xinze mendengus dingin dengan wajah dingin, aku ingin tahu bagaimana Tuan Yun Xiao akan melawan kita bertiga.
Dia sengaja menekankan kata-kata, Tuan Yun Xiao, penuh ejekan dan ejekan, tiga orang lainnya juga memiliki ekspresi dingin dan menghina. Yun Xiao tersenyum, dia adalah tetua kehormatan asosiasi alkemis, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu temperamen orang-orang ini. Kuncinya bukan bagaimana bertarung, tetapi apa yang harus dipertaruhkan. Jika taruhannya terlalu rendah, aku tidak akan tertarik untuk bertaruh. Haha, Tuan Yun Xiao memang sangat berani, orang tua ini akan menemanimu sampai akhir hari ini. Xinze berdiri, cincin seperti mata naga di tangannya berkedip dengan lampu hijau, seberkas cahaya melesat dan melayang di udara. Setelah diperiksa lebih dekat, orang bisa melihat bahwa cahaya mengalir dengan lampu warna-warni, itu sebenarnya liontin giok hijau. Ini adalah giok yin yang kosong, kata Xinze dengan puas, itu adalah giok tingkat ketujuh, dan itu dapat sangat meningkatkan penyempurnaan alkemis. Ini adalah harta karun yang tak tertandingi, dan tidak mungkin untuk membelinya. Petik 2. Liontin giok melayang di udara. Dan semua orang bisa merasakan aura hangat dan bergizi di dalamnya, mereka semua tampak iri. Dua alkemis lainnya merenung sejenak, lalu mengeluarkan kotak kecil dan bendera masing-masing. Bendera itu rusak parah, tetapi dilindungi dengan hati-hati. Alkemis ragu-ragu sejenak ketika dia mengeluarkannya, tetapi pada akhirnya, keyakinannya pada seni alkimianya menang atas keengganannya, dan dia meletakkannya dengan lembut di samping giok yin yang kosong. Wajah Baili Gongjin sedikit berubah, dan dia terkekeh, Tuan Lu bahkan bertaruh pada harta karun ini, sepertinya dia pasti akan menang. Lu Haochu, The Alchemist, tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, bendera ini berharga, tapi tidak lengkap. Saya telah mempelajarinya selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak mendapatkan apa-apa, tidak ada gunanya menyimpannya, jadi saya mungkin juga mengeluarkannya untuk taruhan. Saat bendera muncul, pupil Yun Xiao menyempit, dan ekspresi terkejut dan terkejut melintas di wajahnya. Dia dengan hati-hati mempelajari garis-garis di atasnya, dan matanya bersinar dengan cahaya halus. Duan Yue mengerutkan kening, tidak banyak hal yang bisa membuat ekspresi Yun Xiao berubah, jadi sepertinya bendera patah ini memang luar biasa. Alkemis lain, Ge Xiangqian, berkata sambil tersenyum, spanduk perang ini hanya dikeluarkan untuk begitu saja, itu masih akan dikembalikan ke pemilik aslinya nanti. Dia menatap Yun Xiao dengan jijik, lalu mengeluarkan sepasang benda transparan yang tampak seperti kayu, tetapi tidak, dia dengan lembut meletakkannya di atas meja dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua telah mengeluarkan harta karunmu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mata Yuan Hao berkedip saat dia menatap benda transparan itu dan menelan ludahnya, Tuan Ge, apakah Anda ingin menjual sayap kelabang awan ungu? Ge Xiangqian melihat tatapan iri mereka dan tertawa, haha, Grandmaster Yuan Chu, ini adalah harta karunku yang berharga. Anda tahu nilai dari benda ini, bukan apa-apa untuk seorang prajurit, tapi itu sangat berharga bagi kami para alkemis, ini sebanding dengan giok yin yang kosong dan bendera api Tian Luo. Kemudian, dia menyipitkan mata ke arah Yun Xiao dengan penuh kemenangan dan mendengus, aku ingin tahu apakah Grandmaster Yun Xiao memiliki harta yang bagus untuk dipertaruhkan. Yun Xiao tersenyum, harta karun yang Anda tawarkan semuanya bagus, tapi, saya hanya menginginkan batu primordial, bendera perang yang menyala Tian Luo ini dapat digunakan sebagai taruhan, adapun dua lainnya, Anda bisa menggunakan batu primordial, aku akan menawar 50 juta batu primordial kelas menengah untuk bendera pertempuran ini, masing-masing dari Anda akan menawar 50 juta batu primordial tingkat medial, aku akan bertaruh 150 juta untuk kalian bertiga. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Semua orang yang hadir terkejut dan tersentak, 50 juta batu primordial kelas menengah bukanlah jumlah yang kecil bagi mereka, dan kebanyakan dari mereka adalah harta karun, mereka semua adalah alkemis, jadi bagaimana mereka bisa memiliki cadangan batu primordial yang begitu besar? Ge Xiangqian mendengus jijik, aku bilang, Grandmaster Yun Xiao, apakah kamu sengaja mempersulit kami? Semua harta yang kita miliki tak ternilai harganya, kamu dapat menjualnya di lelang manapun seharga 50 juta batu primordial kelas menengah tanpa masalah. Ya, Yun Xiao mengangguk lembut, saya tahu agak sulit bagi Anda untuk mendapatkan 50 juta batu primordial, Grandmaster Yuan, dia menoleh ke Yuan Hao dan berkata, berapa banyak yang bersedia Anda bayar untuk sepasang sayap kelabang awan ungu ini?
Dia juga telah melihat keinginan Yuan Hao untuk sayap. Ekspresi Ge Xiangqian berubah dan dia berkata dengan marah, siapa bilang aku akan menjualnya? Yun Xiao mengabaikannya dan terus menatap Yuan Hao. Yuan Hao mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, sepasang sayap kelabang awan ungu ini adalah bahan binatang iblis tingkat kelima paling sempurna yang pernah saya lihat, Tuan Muda Yun. Saya yakin Anda tahu bahwa kami para alkemis berdedikasi untuk Dao, dan budidaya seni bela diri hanya demi memperkuat tubuh kita dan meningkatkan vitalitas kita. Oleh karena itu, hanya ada sedikit ahli yang bisa melangkah ke alam leluhur bela diri. Oleh karena itu, banyak alkemis menggunakan sayap binatang iblis sebagai bahan baku untuk memperbaikinya menjadi artefak yang mendalam, yang memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan melintasi langit. Harga sayap binatang iblis sangat mengejutkan di pasar. Itu benar, kata Baili Gongjin sambil tersenyum. Suatu ketika, di lelang burung gagak api yang diadakan oleh toko harta karun, sepasang sayap burung iblis peringkat ketiga dijual seharga 5 juta batu primordial kelas menengah. Sepasang sayap kelabang awan ungu ini masih utuh, dan harganya sulit diperkirakan. Ya, Yuan Hao berpikir sejenak dan berkata, jika ada sepasang sayap yang persis sama, saya akan membelinya bahkan jika harganya 60 juta batu primordial, apalagi 50 juta. Yun Xiao menyipitkan matanya dan tersenyum, dia mengangguk sedikit dan berkata kepada Ge Xiangqian, kamu bisa menggunakan sayapmu sebagai taruhan. Ekspresi semua orang sedikit berubah, Ge Xiangqian sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau, ini adalah penghinaan telanjang, dia sudah mengambil sepasang sayap itu sebagai miliknya. Mata Yuan Hao bersinar dengan keinginan, namun, cahaya segera meredup dan dia tersenyum pahit, dia tahu bahwa itu Yun Xiao tidak bisa mengalahkan 3 alkemis tingkat keempat sendirian. Lu Haochu berkata dengan dingin, Tuan Yun Xiao, Anda berbicara besar. Jika Anda bertaruh dengan kami dengan 150 juta batu purba, bagaimana dengan batu purba? Tidak mungkin kamu mencoba mendapatkan sesuatu secara gratis, kan? Aku tidak membawa begitu banyak batu yuan bersamaku, kata Yun Xiao sambil tersenyum, tetapi seseorang akan segera mengirimkannya kepadaku. Ekspresi ketiganya berubah, Ge Xiangqian berkata dengan marah, jadi kamu bermain dengan kami. Jangan tidak sabar, kata Yun Xiao dengan senyum tipis, saya pikir pria itu akan segera datang. Xinze mencibir dingin, apakah kamu mengatakan bahwa seseorang akan segera mengirimimu 100 juta batu purba? Kepala babi mana yang begitu bodoh untuk dibodohi olehmu? Tiba-tiba, desahan datang dari luar pintu dan senyum masam muncul di wajahnya, adik laki-laki Ze, kepala babi yang kamu bicarakan adalah aku. Xinze terkejut dan dengan cepat berbalik. Baili Gongjin sedikit mengernyit, dia melambaikan tangannya dan merapal mantra spiritual, pintu perlahan terbuka. Xinpi berdiri di luar pintu dengan senyum pahit dan berkata tanpa daya, saya baru saja tiba dan saya mendengar seseorang memanggil saya kepala babi. Xinze terdiam dan tergagap, kakak ketiga, kamu Wan Wan, aku Wan Wan. Jangan khawatir, Xinpi mengulurkan tangannya dan memotongnya, saya di sini untuk memberi Tuan Muda Yun beberapa batu vitalitas, itu adalah total 160 juta batu primordial kelas menengah, Tuan Muda Yun, tolong periksa, dia melemparkan tas penyimpanan ke Yun Xiao. Mulut beberapa alkemis terbuka lebar karena terkejut, dan Xinze bahkan lebih terkejut dan bingung, kakak ketiga, mengapa demikian? Itu dari Tuan Pi, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya tidak membutuhkannya. Dia menoleh ke ketiga alkemis dan berkata, sekarang, chip tawar-menawar saya ada di sini, bendera perang api Luo Langit dan sayap kelabang awan ungu bisa menekannya, Tuan Lu, lebih baik bagimu untuk mengubah giok berhargamu menjadi batu purba. Wajah Lu Haochu sedikit marah, dan dia berkata dengan suara serius, sepertinya Tuan Yun Xiao tidak cukup tahu tentang efek dari giok yin yang kekosongan saya, mengenakan jade ini dapat secara langsung meningkatkan kekuatan jiwa seorang alkemis, menenangkan pikiran mereka, dan melindungi roh dan tubuh mereka, ini adalah harta yang luar biasa. Aku tahu apa yang baru saja kamu katakan, kata Yun Xiao sambil tersenyum, mari kita tukar dengan batu primordial. Lu Haochu sangat marah dan berteriak, kamu. Giok yin yang kosong saya dapat dijual lebih dari ini di lelang manapun. Yun Xiao sedikit mengernyit dan berkata, mengapa kamu tidak bisa mengerti? Saya hanya menginginkan batu purba, apakah kamu mengerti?
Bagaimana dengan ini? Baili Gongjin tiba-tiba berkata, jika Tuan Yun Xiao menang karena keberuntungan, saya akan membeli Gyokyin yang void ini seharga 50 juta batu primordial kelas menengah. Saya ingin tahu apakah Anda puas dengan itu, Tuan Yun Xiao. Tentu saja aku puas dengan batu primordial. Yun Xiao tertawa, saya senang dengan batu primordial. Setelah itu, dia dengan santai berdiri dan berkata kepada Xin Pi, yang tertegun, tolong tunggu waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Setelah kompetisi, Xin Pi meminta keluarga Zhou untuk batu primordial, serta 100 jutanya, dan datang ke Yun Xiao untuk mendiskusikan sesuatu. Begitu dia mendengar dari mata-matanya bahwa Yun Xiao ada di asosiasi alkemis, dia bergegas, tetapi dia tidak berharap untuk menghadapi kompetisi lain. Itu adalah kompetisi yang bahkan lebih konyol dan luar biasa. Meskipun persaingan tidak mengguncang bumi seperti pertempuran Zhou Yusan, itu sudah ditakdirkan untuk menjadi luar biasa ketika disebutkan oleh alkemis tingkat keempat berusia 15 tahun. Melihat ekspresi tenang Yun Xiao, Xin Pe sangat terkejut, dan emosi ketidakpercayaan muncul di hatinya. Apakah dia begitu percaya diri? Dia mengalahkan 3 alkemis tingkat keempat yang terkenal sendirian. Dia tidak berani mempercayai kesimpulan ini, tetapi dia secara bertahap mempercayainya di lubuk hatinya. Dia berdiri diam di samping dan menonton dengan tenang. 10 menit, mungkinkah Tuan Yun Xiao adalah penembak instan? Lu Haochu tertawa terbahak-bahak. Yun Xiao menatapnya dengan acuh tak acuh dan terkekeh, kuharap kamu masih bisa tertawa nanti. Lu Haochu merasakan aura tajam dari tubuhnya dan langsung terkejut. Ekspresinya sedikit berubah. Ketenangan semacam itu bukanlah tindakan, tetapi kepercayaan diri alami yang lahir dari rencana yang dipikirkan dengan matang. Lu Haochu tidak bisa mempercayainya. Mungkinkah orang ini begitu bodoh sehingga dia benar-benar berpikir dia bisa mengalahkan kita bertiga? Bagaimana kita bersaing? Wajah Xin Ze menjadi gelap. Pemurnian pil, pemurnian artefak, pemurnian, pembentukan, atau penguraian bahan, Anda dapat memilih. Tidak perlu melalui begitu banyak masalah, kata Yun Xiao sambil tersenyum, mengapa Anda tidak menyempurnakan batu primordial saja? Saya sangat menyukai batu primordial baru-baru ini. Begitu dia mengatakan itu, wajah semua alkemis yang hadir sedikit berubah. Memadatkan dan memurnikan batu purba tidaklah sulit, faktanya, itu hanya memurnikan batu-batu purba, melalui formasi dan kekuatan jiwa. Kotoran dalam batu primordial terus-menerus dipecah dan dihilangkan, dan ki primordial paling murni dipadatkan menjadi keadaan padat. Alkemis manapun bisa melakukannya, tetapi itu adalah ujian kekuatan, dan tidak ada ruang untuk penipuan atau tipu daya. Itu secara langsung menguji kemampuan alkemis untuk menguraikan bahan, mengendalikan hilangnya ki primordial, dan kekuatan-kekuatan jiwanya. Demi keadilan, tidak ada yang diizinkan menggunakan formasi, itu hanya dipadatkan dengan kekuatan jiwa. Dengan senyum di matanya, Yun Xiao melirik beberapa orang dan berkata, apa menurutmu bertiga? Ketiga pria itu terkejut saat mereka menatap Yun Xiao dengan tidak percaya. Mereka semua berpikir bahwa itu Yun Xiao akan mengambil keuntungan dari situasi ini, terutama ketika mereka mendengar bahwa itu dia sedang memurnikan batu primordial. Mereka semua menebak bahwa dia memiliki susunan yang kuat yang bisa membantunya. Sekarang, dia benar-benar menyarankan untuk menggunakan batu primordial saja. Ini adalah persaingan kekuatan yang sejati, tanpa unsur keberuntungan. 150 juta batu primordial tingkat menengah ditempatkan di depan mereka bertiga, dan mereka menghilangkan ilusi bahwa ini adalah lelucon. Betapa heroiknya. Lu Haochu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan suara yang dalam, karena itu masalahnya, saya ingin meminta Tuan Baili untuk menjadi saksi dan menyediakan 4 batu purba dengan kualitas yang sama. Baili Gongjin sedikit mengangguk, dia juga sangat penasaran dan menantikan kompetisi. Dengan membalikkan tangan kanannya, bahan baku kasar dari batu primordial muncul di tangannya, dengan sentuhan ringan. Sebuah cahaya melintas di tangannya dan langsung dibagi menjadi 4 bagian dengan ukuran yang sama, meletakkannya di atas meja satu per satu. Demi keadilan, saya akan menggunakan sepotong bahan baku untuk memotongnya menjadi 4 bagian, kemurnian dan ukurannya hampir sama, silakan periksa. Bahan baku yang disediakan oleh Tuan Baili secara alami tidak perlu diperiksa, jawab Xin Ze dengan acuh tak acuh. Dua lainnya juga mengangguk setuju.
Yun Xiao mengetukkan jari telunjuknya di atas meja dan berkata dengan heran, 4. Ada apa? Bai Li Gongqi bertanya, Tuan Yun Xiao, menurutmu apa yang salah? Yun Xiao mengambil salah satu batu primordial, menimbangnya di tangannya, dan kemudian meremasnya dengan keras, mengubahnya menjadi bubuk. Pupil beberapa orang berkontraksi, dan wajah mereka menunjukkan kebingungan. Tuan Yun Xiao, Bai Li Gongjin berkata dengan suara yang dalam, apakah menurutmu ada masalah dengan batu primordial yang saya sediakan? Petik 2. Dengan senyum tipis, Yun Xiao dengan lembut menepuk meja, segera, batu primordial lain terbang dan meledak di udara, memancarkan gelombang kiroh dan menghilang di udara, karena aku bersaing dengan mereka bertiga, itu secara alami adalah dua batu purba, katanya dengan senyum tipis. Apa? Semua orang terkejut saat mereka melihat hanya dua bahan baku di atas meja yang ukurannya sama, mereka sangat terkejut sehingga merasa kedinginan. Yuan Hao menyeka keringat dinginnya dan berkata, Tuan Yun Xiao, maksud Anda mereka bertiga telah menyempurnakannya. Dibandingkan denganmu, siapa yang memadatkan masing-masing satu bagian? Tentu saja, kata Yun Xiao ringan, jika tidak, mengapa saya meminta mereka untuk datang kepada saya bersama-sama? Petik 2. Ledakan. Xinze marah seolah-olah dia telah sangat terhina, dia berkata dengan marah, Li Yun Xiao. Kamu terlalu jauh. Dua lainnya juga sangat marah, sebagai alkemis tingkat keempat, mereka selalu tinggi dan perkasa, dan tidak pernah diejek dan dipandang rendah seperti ini. Duan Yue juga basah kuyup dengan keringat dingin saat dia mengutuk anak itu karena tidak tahu apa yang baik untuknya, itu adalah taruhan 100 juta 10 juta yuan, bukan permainan anak-anak, bagaimana dia bisa meningkatkan kesulitannya? Apakah dia gila? Hanya Xin Pi yang tertawa dan berkata, Tuan Muda Yun memang heroik. Kita laki-laki harus seperti ini. Bai Li Gongjin melirik Xin Pi dengan acuh tak acuh dan berkata, Tuan Pi tidak tahu apa artinya memurnikan batu primordial, jika kita bersaing dalam menyempurnakan artefak lain, bahkan jika Master Xinze dan dua lainnya bergabung, tidak mungkin untuk menyempurnakan artefak kelas 5, tapi berbeda dalam hal memurnikan batu primordial, ini hampir merupakan kombinasi lengkap dari kekuatan jiwa dan pemahaman ketiga orang, yang cukup untuk bersaing dengan alkemis tingkat kelima biasa. Baru pada saat itulah wajah Xin Pi berubah drastis, dia memandang Yun Xiao dengan tidak percaya, tidak tahu dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri seperti itu. Yun Xiao tersenyum dan menamparkan meja, batu primordial mentah di dekatnya segera melayang ke udara, dia mengarahkan jari telunjuknya, dan cahaya keemasan melesat keluar, membungkus batu primordial dan memutarnya di udara. Pantatku bertele-tele, aku datang untuk pertempuran sengit. Ekspresinya menjadi dingin, dan dia segera mengabaikan keraguan dan pertanyaan orang-orang di sekitarnya, aliran kekuatan jiwa menyembur keluar dari glabelannya dan bergegas ke batu-batu primordial mentah, dengan cepat memecah kotoran. Wajah Xinze dan dua pria lainnya pucat, tetapi mereka masih marah, dada mereka naik turun, mereka berdiri di sana dan menatap dingin ke arah Yun Xiao, tidak ada dari mereka yang bergerak. Bagi mereka, gagasan kompetisi seperti ini sudah menjadi penghinaan terbesar. Segera, Yun Xiao tenggelam dalam penyempurnaan, dan pikirannya terfokus, tidak lagi terganggu, itu adalah keadaan kekosongan, baik secara fisik maupun mental, seluruh dunia hanya tersisa dengan batu primordial itu, dan dao seni yang telah menjadi satu dengan dunia terus-menerus berkedip di tubuhnya. Itu adalah kenikmatan yang sangat tinggi, dan Yun Xiao sangat mabuk karenanya. Setelah bertahun-tahun, keadaan alami dan halus, seperti kehampaan dan diam sekali lagi ditampilkan di tubuhnya. Mata Bai Li Gongjin bersinar, dan dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Di antara orang-orang yang hadir, basis kultivasinya dalam alkimia adalah yang tertinggi, jadi dia terkejut melihat keadaan Yun Xiao dalam sekejap, itu adalah ranah kesatuan manusia dan alam, yang sangat dihormati baik dalam seni bela diri maupun sihir. Alam ini seringkali merupakan sesuatu yang bisa ditemui tetapi tidak dicari, itu membutuhkan sejumlah keberuntungan dan tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasi. Bai Li Gongjin tiba-tiba punya ide, bisakah aku benar-benar menang melawan tiga dari mereka? Secara bertahap, Yuan Hao, Xinze, dan tiga murid pria lainnya menyempit saat mereka menatap Yun Xiao dengan kaget, mata mereka bersinar. Meskipun Xin Pi dan Duan Yue tidak memahami dao alkimia,
temperamen seorang Grandmaster dan cara Yun Xiao bergerak sangat dekat dengan ranah kesatuan surga dan manusia dari Dao alam yang agung, yang sejalan dengan pemahaman mereka tentang seni bela diri. Mereka juga sangat terkejut melihat gerakan alami dan tidak terkendali Yun Xiao, seolah-olah alam mereka sendiri juga terpengaruh. Ini benar-benar kesatuan manusia dan alam. Xinze tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, bagaimana dia melakukannya. Petik 2. Ini adalah, Lu Haochu menelan ludahnya dan berkata, anak ini benar-benar beruntung. Apakah itu keberuntungan? Ge Xiangqian melirik batu primordial mentah di atas meja, dan darah di tubuhnya tampak memanas. Dia mengepalkan kelima jarinya sampai mereka mengeluarkan suara, "Papa," tetapi dia akhirnya menahan diri. Jika mereka menyerang, bahkan jika mereka menang, mereka akan ditertawakan. Yun Xiao tiba-tiba berteriak saat matanya berkedip dengan cahaya terang. Satu persatu, dia melemparkan seni spiritual di depan batu-batu primordial dengan cara yang aneh, seolah-olah dia telah menjadi gila. Tidak hanya dia gila, tetapi dia juga sangat jelek, langsung menghancurkan keindahan kesatuan manusia dan alam. Mata Baili Gongjin membelalak kaget. Ini adalah teknik pemurnian dasar, 12 gaya bunga terbang dan salju yang jatuh. Mata Yuan Hao berubah serius saat dia berkata dengan tidak percaya, 60 tahun yang lalu, hanya ada 36 teknik pemurnian dasar, yang merupakan teknik pengantar untuk alkemis. Namun, Tuan Gu Feiyang, dengan bakatnya yang tak tertandingi, menciptakan 12 gaya. Markas besar asosiasi alkemis dibagi menjadi dua faksi untuk ini, dan setelah diskusi intens selama 20 tahun, secara resmi dikonfirmasi bahwa metode pemurnian dasar akan diperluas menjadi 48 gaya. Petik 2. Langkah yang jelek. Duan Yue tidak bisa menahan cemberut, mengapa Anda memberinya nama yang bagus? Petik 2. Itu diberikan oleh Tuan Gu Feiyang. Yuan Hao tertegun dan menggelengkan kepalanya, bagaimana orang yang tidak penting seperti kita tahu? Petik 2. Baili Gongjin tersenyum dan berkata, saya pernah mendengar Tuan Yang Di menyebutkan ini sebelumnya, ketika Tuan Gu Feiyang menciptakan 12 teknik pemurnian dasar, dia juga berpikir bahwa gerakannya terlalu jelek, dia tidak bisa memperbaikinya. Bahkan setelah berpikir selama beberapa bulan, aku akan memberimu nama yang bagus sebagai kompensasi. Duan Yue, Ying Luo, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya, mengapa Gu Feiyang ini berbicara omong kosong seperti Yun Xiao. Baili Gongjin melanjutkan, 12 gaya bunga terbang dan salju yang jatuh bukanlah sesuatu yang dapat dikuasai dan dipahami oleh alkemis biasa, hanya eksistensi peringkat 4 yang bisa melihat kedalaman di dalamnya. Aku telah melihat Yun Xiao tenggelam dalam 12 gerakan setidaknya selama beberapa dekade. Begitu dia mengatakan itu, dia mengerutkan kening dan tampak tercengang. Orang-orang lainnya juga mengungkapkan ekspresi aneh. Lihatlah tekniknya yang terampil, kata Yuan Hao sambil tersenyum masam, tidak mungkin mencapai ini tanpa budidaya pahit selama beberapa dekade. Namun, dia tiba-tiba merasa meratap. Dia dengan getir berkata, dia baru berusia 15 tahun. Dan beberapa bulan yang lalu, itu hanya kelas 3. Ledakan. Ge Xiangqian akhirnya tidak tahan lagi, dia membanting meja dengan keras, dan batu primordial mentah akhirnya terbang. Dengan lambaian tangannya, gelombang kekuatan primordial segera melilit itu. Batu primordial mentah ditarik oleh kekuatan dan mulai menari di sekitar tubuhnya. Di bawah keinginan 12 gaya bunga terbang Yun Xiao dan salju yang jatuh, dia akhirnya tidak bisa menekan keinginan bertarungnya dan adalah orang pertama yang bergerak. Kekuatan jiwa yang melonjak meletus dari tubuh Ge Xiangqian, seolah-olah gunung berapi yang tidak aktif tiba-tiba hidup kembali dan meletus dengan kekuatan yang mengejutkan. Pada saat ini, dia tidak berani meremehkan Yun Xiao sedikit pun. Kekuatan yang ditunjukkan Yun Xiao sejauh ini tidak kalah dengan miliknya. Secara khusus, pemahaman konsep dan penyempurnaan teknik memberinya perasaan ditinggalkan dalam debu. Berjuang untuk martabat. Baili Gongjin sedikit tersentuh, dan dia menghela nafas dalam hatinya. Dia akhirnya bergerak, tatapannya tertuju pada Xinze dan Lu Haochu. Kedua pria itu menatap Yun Xiao. Mereka tidak lagi memiliki penghinaan dan kemarahan di mata mereka, tetapi hanya kesungguhan dan keterkejutan. Saya juga tahu 12 gaya bunga terbang dan salju yang jatuh. Pecah. Ge Xiangqian berteriak saat tubuhnya mulai berubah dengan cepat, menggunakan teknik yang sama persis dengan Yun Xiao saat dia terus melemparkan gerakan mantra ke batu primordial mentah.
Alis semua orang sedikit berkerut, meskipun teknik kedua orang itu persis sama, kesan visual yang mereka berikan kepada orang-orang seperti langit dan bumi, seolah-olah seorang guru sedang berlatih, sementara seorang murid dengan kikuk meniru, tidak peduli bagaimana seseorang melihatnya, sepertinya itu tidak cocok. Bahkan orang awam seperti Xin Pi dan Duan Yue bisa melihat kesenjangan di antara keduanya. Yuan Hao menghela nafas sedikit. Hanya dengan melihat rangkaian gerakan ini, Ge Xiangqian sudah kalah setengahnya. 12 gaya bunga terbang dan salju yang jatuh adalah teknik yang diperlukan bagi alkemis tingkat keempat, dan mereka pernah berdiskusi dan mempelajarinya bersama. Biasanya, ketika mereka melihat satu sama lain menggunakannya, mereka tidak terlalu memikirkannya, tapi sekarang, dibandingkan dengan Yun Xiao, dia hanya meniru Yun Xiao, tidak hanya jelek, tetapi dia juga hampir menjijikkan. Batu primordial di depan Yun Xiao telah menyusut dengan ukuran, sejumlah besar kotoran abu-abu langsung diekstraksi dan dihilangkan dengan teknik dasarnya, meninggalkan batu yang terkondensasi dari ki primordial, dan warnanya berangsur-angsur berubah menjadi putih bersih. Batu asal kelas rendah. Mata Duan Yue berkedip, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang alkemis memadatkan batu primordial. Jadi dia sedikit bersemangat. Antusiasmenya yang lebih besar adalah ketika dia melihat bahwa batu primordial Yun Xiao jelas lebih murni daripada Ge Xiangqian, dan dia sangat ingin melihat taruhan besar. Adapun Bai Li Gongjin dan yang lainnya, mereka lebih tertarik dengan prosesnya. Setiap gerakan Yun Xiao melintas di mata mereka, tetapi itu meninggalkan kejutan yang mendalam di hati mereka. Setiap detail sempurna dan dapat dibandingkan dengan buku teks. Ekspresi Ge Xiangqian berubah drastis. Dia juga telah menemukan perbedaan dalam teknik mereka. Dengan teriakan ringan, kekuatan jiwa yang kuat melonjak keluar dan menekan bahan baku batu primordial. Adapun kurangnya teknik, dia menebusnya dengan kekuatan jiwanya. Kekuatan melonjak dari alkemis tingkat keempat dikendalikan olehnya dengan indah, dan dia terus memeras kotoran dari batu primordial. Segera, bahan bakunya mulai berubah menjadi putih bersih. Tuan Baili, siapa yang lebih kuat? Xin Pi terpesona, tetapi dia tidak bisa memahaminya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tuan Yun Xiao sangat kuat dalam tekniknya, kata Bai Li Gongjin dengan ekspresi serius, tetapi 12 gaya bunga terbang dan salju yang turun membutuhkan kekuatan fisik yang kuat, dan kekuatan roh Master Ge sangat luas, tetapi ini sulit untuk bertahan lama. Keduanya memiliki kekuatan masing-masing, jadi kita tidak bisa mengatakannya untuk saat ini. Kita hanya harus melihat siapa yang tidak bisa bertahan terlebih dahulu. Wajah Xin Ze dan Lu Haochu berkedip. Semua orang di kota tahu bahwa Yun Xiao memiliki teknik fisik yang sangat kuat. 12 gaya Flying Flowers dan salju yang turun menghabiskan banyak kekuatan fisik mereka, tetapi itu bukan apa-apa bagi Yun Xiao. Dari penampilannya yang tenang, terlihat bahwa Ge Xiangqian akan berada dalam situasi yang sangat buruk jika ini terus berlanjut. Duan Yue juga mengepalkan tinjunya dan menemukan bahwa mereka semua berkeringat. Taruhan 150 juta yuan terlalu menakutkan, bahkan dia, seorang kaisar bela diri bintang IGA, ketakutan. Di bawah penindasan kekuatan jiwa Ge Xiangqian yang sangat besar, kotoran batu primordial dengan cepat dihilangkan, dan itu menjadi batu primordial tingkat rendah. Namun, keringat dingin mulai muncul di dahinya, dan dia merasa tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia menyelinap melirik Yun Xiao dan menemukan bahwa yang terakhir masih tidak tergesa-gesa dan tidak tergesa-gesa. Hatinya bergetar, dan dia mengertakkan gigi dan terus menekan kekuatan. Dengan kekuatan jiwanya yang melonjak, kemurnian batu primordial hampir setinggi Yun Xiao. Namun, wajah Xin Ze dan Lu Haochu semakin jelek. Kelas menengah. Ge Xiangqian berteriak dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang ke depan. Batu primordial tingkat rendah hampir runtuh di bawah kekuatan yang luar biasa, menyebarkan sejumlah besar bubuk ki primordial. Seluruh batu menyusut satu ukuran, tetapi menjadi sangat putih dan bersih, penuh dengan ki spiritual. Dia dengan paksa mengangkatnya ke kelas menengah. Jejak darah menetes di sudut mulutnya. Ge Xiangqian tidak merasa bahagia sama sekali karena dia telah maju ke kelas menengah, tetapi melihat batu primordial Yun Xiao dengan wajah pahit. Di bawah pemurnian yang hati-hati dari 12 gaya bunga terbang dan salju yang jatuh, dia juga perlahan-lahan memadatkan senjata kelas menengah. Dari wajahnya, dia bisa mengatakan bahwa Yun Xiao tidak mengalami waktu yang mudah, namun,
dengan tekniknya yang cermat, seluruh batu vital tidak rusak sama sekali, ki spiritual dipertahankan dalam kondisi yang sangat baik, tidak seperti penindasannya yang kuat, yang telah kehilangan banyak ki vital. Lebih penting lagi, Yun Xiao tampak seperti memiliki pasokan energi yang tak ada habisnya, dan dia sudah menjadi pelita tanpa minyak. Hati semua orang sangat terguncang, Lu Haochu tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dan wajahnya sangat merah, meskipun terlalu memalukan untuk bergiliran bertarung, dia sudah dipaksa ke sudut pada saat kritis ini, jika dia tidak bergerak, dia akan kalah total. Tuan Ge, Anda bisa pergi, aku akan melakukannya. Lu Haochu tidak peduli dengan wajahnya, dengan lambaian tangannya, kekuatan jiwanya yang agung segera mengangkat batu vitalitas yang terhuyung-huyung, seperti senjata tingkat mendalam yang telah disuntikkan dengan energi, sekali lagi bersinar terang dan mulai berputar di udara. Wajah Ge Xiangqian dipenuhi dengan kesengsaraan saat dia mundur beberapa langkah sebelum duduk dan buru-buru bermeditasi. Ini adalah pertempuran kekuatan jiwa murni, dan konsumsinya adalah yang terbesar, tetapi itu tidak bisa dipalsukan. Mata Yuan Hao terbuka lebar saat dia bergumam dengan linglung, jadi dia akan bertarung 1 lawan 3, itu sebenarnya adalah Bian yang nyata. Ekspresi malu muncul di wajah Lu Haochu, tetapi dia dengan cepat mengesampingkan pikirannya yang mengganggu dan mengabdikan dirinya pada kondensasi. Setelah batu primordial memasuki kelas menengah, hampir tidak ada kotoran yang tersisa. Langkah selanjutnya adalah terus memusatkan esensi dan meningkatkan kelas batu primordial. Yang paling penting adalah melindungi ki yang mendalam dan tidak membiarkan ki spiritual menghilang. Dia dengan lembut membuka tangannya, dan serangkaian gambar ilusi muncul, memberi orang perasaan melamun dan ilusi. Mereka sangat cantik. Baili Gongjin tersenyum dan memuji. Teknik 8 rahasia pemurnian hati disambiguasi unik dan kuat, ini adalah teknik terbaik untuk memurnikan batu. Tuan Lu telah tenggelam di dalamnya selama puluhan tahun, dan ketika dia melakukannya, itu alami dan halus, dan dia melakukan sesuka hatinya, bahkan aku tidak bisa dibandingkan dengannya dalam hal memahami teknik ini. Wajah Duan Yue dipenuhi dengan kekhawatiran yang mendalam, meskipun dia tahu bahwa itu keterampilan alkimia Yun Xiao sangat kuat. Dia tidak pernah menyangka bahwa itu dia akan begitu kuat sehingga dia bisa melawan 2 alkemis tingkat keempat berturut-turut, namun, dia masih dibatasi oleh usianya, tidak peduli seberapa mengerikannya dia baru berusia 15 tahun, 3 lainnya ditambahkan bersama-sama mungkin berusia lebih dari 200 tahun, bagaimana bakat bisa menutupi kesenjangan usia yang begitu besar. Selain itu, setiap alkemis yang bisa maju ke tingkat keempat adalah seorang jenius. Itu juga telah maju ke kelas menengah. Yuan Hao berteriak kaget, dan mata semua orang segera tertuju pada Yun Xiao. Di bawah ukirannya yang cermat, batu primordial telah tersapu dari debu dan berubah menjadi putih bersih, tidak diragukan lagi itu adalah kemurnian kelas menengah. Baili Gongjin tersentak kaget dan berkata, ini benar-benar karya seni. Saya tidak merasakan kehilangan ki vital selama seluruh proses. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan mempercayainya. Tapi metode apa yang akan dia gunakan selanjutnya? Setelah mencapai kelas menengah, jika dia menggunakan 12 bentuk dasar lagi, kualitas batu purbanya mungkin akan sangat meningkat. Inikah saya? Yun Xiao menarik napas dalam-dalam, lalu mengubah postur tubuhnya yang jelek dan aneh dan melakukan satu set segel mantra yang rumit di tangannya, mengirimkan semburan fluktuasi frekuensi, seolah-olah dia sedang mencari pintu masuk ke ruang ini dan mencoba untuk bergabung dengan langit dan bumi lagi dengan mengandalkan kekuatan alam. Teknik apa ini? Ini benar-benar mengeluarkan getaran yang kuat, frekuensi fluktuasi ini berubah begitu cepat. Yuan Hao terkejut, dan matanya hampir keluar dari rongga mereka. Dia belum pernah mendengar tentang teknik yang digunakan Yun Xiao, hanya ada perasaan agung, dan bahkan ruang mulai menjadi gelisah, seolah-olah ingin berintegrasi ke dalam mantra spiritualnya. Sungguh pemahaman yang mendalam. Murid Xin Pi menyusut, meskipun dia tidak tahu seni Dao, dia masih bisa merasakan pemahaman Dao yang secara bertahap menyatu dengan langit dan bumi ketika dia menggunakan teknik ini. Dia lebih dari 1 tingkat lebih tinggi dari Lu Haochu. Semua teknik kembali menjadi satu, tidak peduli apakah itu jalur bela diri atau jalur seni. Mereka semua berakhir di tempat yang sama, mereka semua berubah menjadi langit dan bumi, ujung alam semesta, yang terakhir dari alam semesta.
Duan Yue sedikit linglung saat dia menonton, pencerahan esensi penggabungan dengan ruang sedikit menyentuh hatinya, dan dia samar-samar merasa bahwa basis kultivasinya telah meningkat. Xin Pi sepertinya telah merasakan perubahan di tubuh Duan Yue, dia sedikit terkejut dan menunjukkan ekspresi iri, pada level mereka, sudah sangat sulit bagi mereka untuk tidak meningkat sedikit pun, peningkatan semacam ini di bawah kebetulan bahkan lebih sulit didapat. Ilusi melambai kitab suci surgawi. Ini adalah gelombang ilusi kitab suci. Baili Gongjin berteriak tanpa sadar, matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terkendali, dan kulitnya sedikit merah karena keraguan dan kegembiraan yang berlebihan. Baik Yuan Hao dan Xin Ze terkejut, sebagai alkemis tingkat 6, Baili Gongjin selalu menjadi pria yang mantap, dan dia jarang kehilangan ketenangannya seperti ini, jelas bahwa itu teknik yang digunakan Yun Xiao luar biasa, dan bahkan alkemis tingkat 6 tidak bisa tetap tenang. Yuan Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan Baili, teknik apa kitab suci gelombang ilusi ini? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Baili Gongjin sepertinya tidak mendengar kata-kata Yuan Hao, wajahnya sedikit tertegun, tetapi matanya tertuju pada gerakan tangan Yun Xiao dengan keinginan yang kuat, seolah-olah dia ingin secara paksa menanamkan setiap gerakan ke dalam pikirannya, namun pada akhirnya, dia gagal, gerakan tangan terlalu halusinasi dan berulang, dia menghela nafas kekecewaan berat. Ketika saya pertama kali melihat teknik ini, saya sama dengan Anda semua, saya hanya raja tahap keempat, pada saat itu, saya masih berkultivasi di sisi guru dan tinggal di lautan pembentukan jiwa. Mata Baili Gongjin kabur saat dia mengenang. Hanya ada 2 orang yang telah diberikan kehormatan sebagai tetua kehormatan di markas alkemis dari lautan pembentukan jiwa. Saya masih ingat hari itu ketika guru memberitahu kami bahwa markas asosiasi alkemis memiliki tetua kehormatan lainnya, dan ketika dia mengatakan itu, wajahnya penuh kekaguman. Pada saat itu, Master sudah menjadi alkemis berdaulat tingkat 9, dan kami semua sangat ingin tahu tentang siapa lagi yang bisa membuat. Master begitu yakin, guru telah memberi tahu kami dengan hati-hati bahwa keesokan harinya akan menjadi ceramah pria ini setelah dia dipromosikan menjadi tetua kehormatan asosiasi alkemis, dan bahwa kita harus mengesampingkan semuanya dan menghadirinya. Petik 2. Kemudian, untuk mempelajari kitab suci gelombang ilusi, saya menyelinap ke kamar Lord Gu Feiyang di asosiasi alkemis ketika tidak ada yang memperhatikan. Petik 2 tanda tanya seru petik 2. Kerumunan tersentak kaget pada keberanian Baili Gongjin, Anda melihat Tuan Gu Feiyang. Yuan Hao bertanya dengan heran, apakah Anda? Petik 2. Itu benar. Baili Gongjin berkata dengan hormat, ketika saya menyelinap masuk, Tuan Gu Feiyang sedang berkultivasi di kamar tidurnya, duduk bersila, saya tidak bisa menggambarkan kegembiraan saya saat itu, saya berlutut dan memohon kepada Tuan Gu Feiyang untuk mengajari saya teknik gelombang ilusi. Lalu, Duan Yue bertanya dengan cepat, dia sangat tertarik dengan legenda tokoh-tokoh legendaris di benua itu. Aku berlutut di depan Tuan Gu Feiyang sepanjang malam, kata Baili Gongjin dengan senyum pahit, dia masih tidak bergerak atau mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah dia tidak memperhatikan keberadaan saya, hanya ketika fajar akan menyingsing, saya tiba-tiba menyadari bahwa Tuan Gu Feiyang telah mengajari saya sesuatu yang lebih penting. Apa itu? Yuan Hao penasaran, dia tidak berbicara selama semalam, tetapi dia benar-benar memahami sesuatu. Baili Gongjin berkata dengan nada serius, Tuan Gu ingin memberitahuku ini, seni kultivasi tidak terbatas, tetapi hidup tidak terbatas, bahkan jika Anda memiliki hati yang gigih untuk mengejar Dao, Anda harus membumi dan mengikuti langkah Anda, selama kamu ulet, kamu pada akhirnya akan bisa menunggu hari ketika ayam jantan berkokok. Saya mengerti, Tuan Gu Feiyang benar-benar pria yang luar biasa. Yuan Hao juga tercerahkan dan menghela nafas. Meneguk, Yun Xiao, yang sedang memadatkan batu primordial di samping, mendengus teredam saat dia menelan keras dan hampir batuk darah. Dia ingat bahwa ada hal seperti itu. Setelah konferensi kuliah berakhir, dia dijebak oleh seorang teman buruk yang mengatakan bahwa sesuatu yang baik akan terjadi, ternyata dia mengintip kaisar bela diri teratai merah Liu Feiyan mandi, teman buruk itu dengan cepat menyelinap pergi, pada saat itu, dia dikejutkan oleh payudara Liu Feiyan yang tak tertandingi dan berlari setengah langkah lebih lambat, akibatnya, dia terkunci oleh indera ilahi pihak lain. Dengan tergesa-gesa,
Yun Xiao melarikan diri kembali ke kamarnya dan berpura-pura bermeditasi, seperti yang diharapkan. Liu Feiyan menyusul dalam sekejap, dia curiga dalam kegelapan dan akhirnya memutuskan bahwa dia adalah pembunuhnya. Saat dia hendak menyerang, seorang anak laki-laki yang gegabah dan konyol telah menyelinap masuk dan berlutut di depannya, mengatakan bahwa dia dengan sepenuh hati mencari Dao dan ingin mempelajari sutra surgawi gelombang ilusi. Tapi Liu Feiyan mengawasinya dalam kegelapan, dia takut terekspos dan tidak berani bergerak. Anak itu juga sangat bertekad, dia berlutut sepanjang malam. Saat fajar, dia tiba-tiba berkata, "Terima kasih, Tuan Gu, saya mengerti." Dia berlari dengan penuh semangat, membuatnya merasa bingung. Liu Feiyan juga menunggu sepanjang malam dan akhirnya pergi dengan tidak sabar. Jadi inilah yang terjadi. Jadi anak ini sebenarnya adalah teman lama, dan dia bahkan menyelamatkanku sekali. Wajah Yun Xiao menjadi gelap, dan dia sangat terganggu sehingga dia hampir membuat beberapa kesalahan dalam mantranya. Ekspresi hormat muncul di wajah Baili Gongjin, dan dia berkata dengan nada hormat, "Pada saat itu, tuanku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan kepadaku dengan emosi bahwa Tuan Gu Feiyang adalah seorang jenius yang tak tertandingi dalam alkimia, dan bahwa di masa depan, cabang alkimia pasti akan dilanjutkan dan dikembangkan olehnya. Biarkan aku mengikuti jejak Tuan Gu Feiyang di jalan alkimia, dan berjalan menuju puncak Dao alkimia selamanya dan selamanya tanpa henti." Setelah semua orang mendengar ini, mereka semua terdiam. Dalam hatinya, dia memiliki kerinduan yang tak terbatas untuk jenius yang telah melintasi langit seperti komet sejak zaman kuno. Xinze juga tersentuh, matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit. "Saya tidak menyangka mantra roh Li Yun Xiao memiliki asal yang begitu kuat." Baili Gongjin juga tersenyum dan berkata, "Sayang sekali Li Yun Xiao sangat berbakat. Jika dia tidak begitu sombong dan melawan 3 orang sendirian, dia tidak akan menderita kerugian besar hari ini." "Tuan Baili, saya tidak suka apa yang Anda katakan," kata Duan Yue dengan sedih dengan wajah gelap. "Sejauh ini, sepertinya hasilnya tidak diketahui, bukan?" Petik 2. Baili Gongjin tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia melihat bahwa Yun Xiao tahu teknik gelombang ilusi, hatinya dipenuhi dengan fanatisme yang ekstrim. Dia telah menangkap Yun Xiao untuk 3 segel besar langit dan bumi, dunia manusia, dan kehidupan mengambang, dan sekarang ada juga sutra surgawi gelombang ilusi yang dia impikan. Dia harus mendapatkannya kali ini tidak peduli apa. Selama Yun Xiao kalah, tidak akan menjadi masalah baginya untuk membelinya dengan sejumlah besar batu primordial. Bahkan jika dia memiliki gulungan surga gelombang ilusi, tidak mungkin baginya untuk bertarung melawan 3 orang sendirian. Dia diam-diam mengirim sinyal kepada bawahannya untuk mulai mengumpulkan batu purba. Tangan pemurnian hati Hakone Lu Haochu sudah mencapai puncaknya. Setiap kali dia mengayunkannya, itu seperti palu raksasa yang jatuh di atas batu primordial, bersinar terang. Begitu Yun Xiao melakukan teknik gelombang ilusi, batu primordial mulai mengembun dengan sendirinya, seolah-olah akan menyerap ki primordial di udara. Yuan Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Kitab suci gelombang ilusi ini terlalu menakjubkan, itu benar-benar dapat membuat ki vital mengembun dengan sendirinya tanpa menyebar, sebaliknya, itu akan runtuh ke dalam. Ini adalah keuntungan yang luar biasa. Manfaatkan saya." 1 lawan 3. Duan Yue mendengus dingin dan berkata, "Dan kamu mengambil keuntungan dari kami." Petik 2. Yuan Hao segera menutup mulutnya, rasa malu melintas di wajahnya. Baili Gongjin melihat teknik itu dalam diam, dia bahkan lebih terkejut dan bersemangat daripada dia berada di lautan formasi jiwa. Tingkat tertinggi dari teknik pemurnian jantung Hakone 100 artefak pemurnian. Pecah. Lu Haochu berteriak, dan sedikit merah muncul di wajahnya, tangannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, dan bayangan palu jatuh dari langit dan berkumpul dari segala arah. Itu menekan batu primordial secara ekstrim dan mulai maju menuju tingkat batu primordial bermutu tinggi. Seluruh ruangan dipenuhi dengan energi spiritual, memancarkan aroma Yuan Qi samar yang menyegarkan, namun, tidak ada yang ingin menikmatinya. Mereka semua menyaksikan pertempuran dengan gugup. Batu asal bermutu tinggi sudah selesai. Lu Haochu sangat gembira, dan wajahnya yang pucat dipenuhi dengan kegembiraan. Dalam sekali jalan, dia terus menggunakan senjata 100 penyempurnaan untuk membombardir batu primordial, tetapi efeknya semakin lemah. Di sisi lain, teknik Yun Xiao semakin cepat dan lebih cepat.
dan batu primordialnya juga maju menuju kualitas bermutu tinggi, wajahnya juga mulai pucat, tidak peduli seberapa indah tekniknya, konsumsi kekuatan roh sulit dihindari. Bisakah itu maju ke kelas tinggi? Jantung semua orang berdetak kencang saat mereka menonton dengan gugup. Pada titik ini, bahkan jika dia berhasil naik ke kelas tinggi, dia masih akan dikalahkan tanpa keraguan, lagi pula, pihak lain masih memiliki Xinze yang belum bergerak. Padat, pecah. Yun Xiao berteriak saat gelombang kekuatan jiwa mekar dari glabelenya dan melesat ke batu primordial, ki primordial yang sangat padat ditekan oleh kekuatan jiwanya dan mulai menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Kitab suci gelembang ilusi di tangannya berkedip-kedip dengan cahaya keemasan saat perlahan memadatkan ki yang vital. Kontrol yang sangat tepat, Baili Gongjin memuji dengan tidak percaya, kekuatan jiwanya tampaknya tidak terbatas, dan dia seperti Lu Haochu, meredam dan memadatkan kekuatan jiwanya tanpa peduli dengan biayanya, namun, pada kenyataannya, setiap bagian dari kekuatan jiwanya digunakan di tepi bilah, dan tidak ada sedikit pun pemborosan. Surga, apakah tingkat kontrol ini benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang anak laki-laki berusia 15 tahun? Ini bermutu tinggi. Murid Yuan Hao menyempit saat dia berteriak kaget, dia benar-benar berhasil menaikkan bahan baku batu vitalitas ke tingkat kelas atas sendirian. Bisakah Lao Ai masih bertahan? Petik 2. Di sisi lain, wajah Lu Haochu menjadi pucat, meskipun batu primordial Yun Xiao baru saja memasuki kelas atas, yang sedikit lebih buruk darinya, pukulan terhadap kepercayaan diri dan martabatnya tidak diragukan lagi sangat besar, ditambah dengan kehilangan besar, dia hampir batuk seteguk darah. Tuan Lu, Xinze terkejut dan bergegas membantu Lu Haochu, dia berkata dengan wajah pucat, aku akan melakukan sisanya. Wajah Lu Haochu mengungkapkan jejak ketidakberdayaan, dia bertukar senyum pahit dengan Ge Xiangqian di sampingnya, pada tahap ini, bahkan jika mereka menang, mereka akan kehilangan muka, adapun 150 juta batu purba, mereka tidak punya wajah untuk mengambilnya. Xinze juga berpikir sama, tetapi karena mereka sudah mencapai tahap ini, dia harus naik apapun yang terjadi. Jika dia menang, dia akan kehilangan muka, dan jika dia kalah, dia akan semakin malu. Bulan terbit dari laut. Xinze berteriak sambil mengangkat tangannya seperti roda, seperti bulan yang cerah, batu primordial perlahan bangkit di bawah dukungannya, kekuatan jiwa yang kuat itu seperti sungai yang menerobos tepiannya saat terus mengalir ke batu asal dan memperbaikinya. Setelah mencapai batu asal tingkat tinggi, kemajuan lebih lanjut hanya akan memungkinkan seseorang untuk mencapai tingkat tertinggi, dan dalam proses ini, efek dari teknik ini sangat kecil, hanya dengan penggunaan pemerasan kekuatan jiwa yang kuat, itu bisa mencapai tingkat tertinggi. Yun Xiao secara alami mengetahui hal ini, dia duduk bersila, dan cahaya berkedip-kedip di antara alisnya saat aliran kekuatan jiwa melesat keluar dengan indah dan ke batu-batu primordial. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah tidak menyia-nyiakan sedikit pun kekuatan jiwa. Bisakah kekuatan jiwa Master Xin mendorong batu primordial ke tingkat tertinggi? Yuan Hao bertanya penuh harap. Baili Gongjin mengerutkan kening dan berkata, sulit. Jauh lebih sulit untuk mengisi daya dari kelas tinggi ke kelas atas daripada dua tahap sebelumnya. Jika tidak ada kecelakaan, itu harus berhenti di kelas puncak, atau paling-paling, itu akan menjadi keberadaan kelas puncak semu. Karena kita tidak dapat mencapai kelas tertinggi, saya pikir Tuan Muda Yun ada di sana, kata Duan Yue buru-buru, kami berdua berhenti di kelas tinggi, jadi kami seimbang. Dia telah menemukan bahwa itu Yun Xiao tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan momentum Xinze mencengangkan begitu dia naik ke atas panggung, dan kemenangannya hampir pasti. Baili Gongjin meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, bahkan jika mereka semua bermutu tinggi, masih ada perbedaan dalam level mereka. Seperti yang diharapkan, setelah memasuki tingkat tinggi, batu primordial yang dikendalikan Xinze mulai mengembun dengan kecepatan yang sangat cepat, ki vitalnya begitu padat sehingga membuat orang ngiler, adapun bidak di depan Yun Xiao, perkembangannya sangat lambat, seolah-olah telah mencapai akhir hidupnya. Yuan Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, Tuan Yun Xiao, ini adalah kekalahan yang mulia, meskipun tidak banyak orang dalam pertempuran hari ini, itu sudah cukup bagi namamu untuk menyebar ke seluruh dunia. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk sedikit, bahkan Lu Haochu dan Ge Xiangqian kehilangan kesabaran dan tetap diam.
Tiba-tiba, suara dingin terdengar, Tuan Yuan Hao, apakah Anda benar-benar berpikir saya telah kalah? Yun Xiao berteriak saat dia mengubah gerakan mantra di tangannya, dan karakter seperti kecebong emas muncul di telapak tangannya, bentuk jiwa di tablet alam ilahi semakin redup, dan akhirnya menghilang, benar-benar kembali ke tubuh aslinya. Kekuatan jiwa yang akan mengering tiba-tiba dipelihara dan dengan cepat diperkuat. Batu vital di depannya tiba-tiba merasakan tekanan besar dan mulai berputar dengan cepat, setiap putaran akan memadatkan beberapa ki vital, dan kecepatannya tidak kurang dari Xinze. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Apa yang terjadi? Semua orang menghirup udara dingin, terkejut secara tidak normal. Bersambung.